Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anggi Alduna, NPM 18310201008. Di sini saya akan sedikit mereview daripada hasil jurnal yang berjudul Implementasi Kesetaraan Gender di Desa Sumur Batu dalam Perspektif Feminisme Islam. Latar belakang. Nah, gender merupakan salah satu topik kajian yang masih menyisakan perdebatan di dalam Islam itu sendiri. Nah, menjadi perdebatan karena tidak semua kalangan menerimanya. Sebagian menolak hal tersebut dengan berbagai alasan. Misalnya, dalam nas disebutkan bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dalam surat An-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Bila ayat ini dimaknai secara tekstual, maka posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Nah, hal ini mengakibatkan munculnya penolakan terhadap kesetaraan gender dalam Islam. Karena bermacam-macamnya penafsiran tentang pengertian gender, bahkan kesalahan dalam tafsir itu sendiri. Nah, faktor lain mengakibatkan munculnya penolakan karena dipengaruhinya oleh tingkat pengetahuan, latar belakang pendidikan, budaya, serta kondisi sosial masyarakat, sehingga untuk mengurai hal tersebut, maka terlebih dahulu harus diketahui makna gender sebenarnya. Oleh karenanya, dalam jurnal ini akan membahas mengenai kesetaraan gender secara eksplisit dan bagaimana sebenarnya agama, terkhususnya Islam, memandang kesetaraan gender itu sendiri. Oke, baik, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai pengertian gender, yang mana gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki atau perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Istilah gender seringkali tumpah tindih dengan seks atau jenis kelamin, padahal dua kata itu merujuk pada bentuk yang berbeda. Contohnya, seperti laki-laki, yang mana laki-laki memproduksi sperma, sedangkan perempuan memproduksi sel telur. Nah, alat-alat biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan sehingga dapat dikatakan kodrat atau ketentuan dari Tuhan. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, laki-laki itu kuat, rasional, perkasa, sedangkan perempuan itu lembut dan lebih berperasaan. Nah, demikian juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa gitu. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu ke waktu yang bisa berbeda di masing-masing tempat gitu. Selanjutnya yaitu gender sebagai gerakan. Di sini gender dalam pengertian sebagai gerakan keperempuanan atau feminis. Wilayah ini menjadi garapan pegiat feminis yang biasanya membentuk lembaga swadaya masyarakat atau organisasi. Kegiatan yang dilakukan pada umumnya mengambil salah satu atau beberapa dari bidang berikut ini, yaitu penelitian, penyuluhan, produksi ide, gerakan untuk kesehatan reproduksi, advokasi atas kekerasan perempuan, pelatihan-pelatihan peningkatan pendidikan, dan lain sebagainya. Gerakan feminisme ini muncul sekitar abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi.
Tepatnya di Amerika, gerakan ini difokuskan pada suatu isu, yakni untuk mendapatkan hak memilih atau the right to vote. Setelah hak untuk memilih diberikan pada tahun 1920, gerakan feminisme ini pun tenggelam. Kedudukan perempuan hingga tahun 1950-an tidak pernah digugat. Oleh karena itu, perempuan dianggap ideal adalah apabila ia berperan dalam ibu rumah tangga. Dalam periode ini, sesungguhnya sudah banyak perempuan yang aktif bekerja di luar rumah. Kemudian pada tahun 1960-an, saat gerakan-gerakan liberal muncul, dan terutama setelah Betty Friedan menerbitkan buku The Feminine Mystique pada tahun 1963, gerakan feminisme ini menuai zamannya. Gerakan feminisme menjadi suatu kejutan besar bagi masyarakat karena ia memberikan kesadaran baru, terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran tradisional perempuan ternyata menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, yakni peran subordinasi, di mana perempuan dianggap lebih rendah ketimbang laki-laki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi kesetaraan gender di Desa Sumberbatu dalam perspektif feminisme Islam. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa sejak hampir seabad lalu, banyak di antara kaum perempuan, termasuk perempuan muslim, yang merasakan ketimpangan relasi gender. Perjuangan menciptakan keadilan gender diwujudkan melalui gerakan feminisme itu sendiri. Nah, yang secara garis besar tak ada perbedaan antara feminisme Islam dan feminisme yang berkembang di dunia barat, kecuali bahwa feminisme Islam yang berpijak pada teks-teks sakral keagamaan. Pengertian feminisme Islam mulai dikenal pada tahun 1990-an. Feminisme ini berkembang terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Arab, Mesir, Maroko, Malaysia, dan Indonesia. Kekhasan feminisme Islam adalah berupaya untuk membongkar sumber-sumber permasalahan dalam ajaran Islam dan mempertanyakan penyebab munculnya dominasi laki-laki dalam penafsiran hadis dan Al-Quran itu sendiri. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana secara garis besarnya ayat ini menjelaskan bahwa Islam menjunjung tinggi adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Hal ini pun sedikit demi sedikit dengan berjalannya pemahaman-pemahaman yang dipahamkan melalui agama atau pendidikan akhirnya mulai diterapkan, sebagaimana dilakukan di Indonesia, khususnya di Desa Sumberbatu itu sendiri, di mana terlihat jelas bahwa kesetaraan gender sudah diterapkan, di mana peran perempuan tidak hanya terdapat dalam peran domestik saja, tetapi peran-peran publik pun perempuan kini ikut berperan. Adapun bentuk implementasi daripada kesetaraan gender itu sendiri, akibat dari adanya gerakan perempuan atau feminisme Islam adalah dimana seorang lurah yang biasa diduduki oleh ia yang berjenis kelamin laki-laki, kini di Desa Sumberbatu lurahnya adalah seorang perempuan, serta terdapatnya pergantian RT di Desa Sumberbatu itu sendiri, yang mana kandidatnya itu banyak dari kalangan perempuan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa paham feminisme cukup berkembang. Nah, contoh lainnya dalam lingkungan Sumberbatu dan sekitarnya adalah wanita yang bisa mengendarai mobil, merupakan
suatu hal yang biasa. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan sebelum meluasnya paham feminisme, di mana kebanyakannya hanya kaum laki-laki yang dapat mengendarai daripada mobil itu sendiri. Kemudian, adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif, di mana dalam mendeskripsikan terkait implementasi kesetaraan gender di Desa Sumber Batu berdasarkan perspektif Islam feminisme ini berdasarkan hasil observasi langsung. Nah, mungkin cukup sekian review jurnal dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya ucapkan terima kasih.